Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga healthy people dalam keadaan yang tetap sehat dan penuh dengan semangat. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia di tanggal 29 September 2021. Untuk tema tahun ini adalah Use Heart to Connect, di mana maksud dari tema tersebut adalah untuk menggunakan teknologi agar tetap saling terhubung dengan orang-orang terkasih maupun masyarakat luas dalam berbagi ilmu, pengetahuan, kemudian juga informasi dan edukasi kesehatan seperti yang saat ini sedang kita lakukannya untuk healthy people semuanya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kurang informasi kesehatan ya healthy people. Nah, untuk itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan jantung. Tentunya seperti healthy people sudah ketahui semuanya, jantung merupakan satu organ tubuh kita yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Kalau jantungnya bermasalah, tentunya juga kehidupan kita juga menjadi ya serba salah ya healthy people ya. Kesehatan menjadi terganggu, kemudian membahayakan nyawa kita tentunya. Hari ini kita sudah kedatangan atau kehadiran narasumber, yaitu Dr. Muhammad Ma'mun, spesialis jantung dan pembuluh darah, salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Harapan Bunda. Mari kita sapa sama-sama. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat ya dok ya? Baik. Baik ya dok, apa kabar dok? Sehat ya? Sama juga. Baik dok, ini pertama kalinya dokter di IG Live ya dok ya? Oh iya benar. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama ya dok ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita rutin ya dok ya, sama dokter, sama dokter penyakit jantung lainnya juga ya dok ya. Iya. Baik dok. Nah hari ini dokter kita akan membahas materinya tentang kelainan katup jantung nih dok. Nah biasanya kan kita taunya penyakit jantung itu jantung koroner gitu ya dok ya. Nah sekarang kita ngomongin tentang kelainan katup jantung. Nah dokter mungkin yang pertama ini bisa dibantu untuk dijelaskan dok mengenai fungsi katup jantung, kemudian katup jantung yang normal itu seperti apa, dan katup jantung itu jenis-jenisnya apa saja gitu dok. Jadi katup jantung itu adalah berfungsi untuk membuat aliran darah menjadi searah. Jadi kalau ada penyakit jantung katup, maka alirannya ada yang jadi bolak-balik. Jadi tidak efisien itu aliran darahnya, sehingga timbul keluhan-keluhan yang menyertainya karena tidak efisienan fungsi jantungnya. Katup jantung itu ada 4. Katup di kiri 2, di kanan 2. Katup yang paling utama adalah katup mitral. Katup mitral itu antara serambi dan bilik kiri. Ini katupnya 2 bilah, tapi ini yang paling utama. Kemudian yang kedua paling utama adalah katup aorta. Ini katup antara bilik kiri ke pembuluh darah aorta yang mengeluarkan darah dari jantung ke aorta. Kemudian yang ketiga adalah katup trikuspid. Ini katup antara bilik kanan dan bilik kiri dan serambi kanan. Ini menerima darah dari seluruh badan dan akan dipompa ke paru-paru. Kemudian ada katup pulmonal, itu katup antara bilik kanan ke pembuluh darah pulmonal. Ini yang memompa darah ke paru-paru. Itu. Jadi semua katup itu bisa terganggu. Tapi yang paling berat adalah kalau gangguannya di pembuluh darah, di katup utamanya, yaitu katup mitral dan katup aorta. Baik dok, Ran. Ini dari masing-masing dari fungsi katup jantung ini tentunya berbeda-beda ya dok ya tadi dokter. Fungsinya sama untuk menyebabkan mengalir satu arah. Karena kalau dia nggak rapat atau dia sempit atau tidak rapat, maka alirannya tidak lancar atau alirannya jadi tidak efisien, sehingga darah yang harusnya keluar 100%, itu yang keluar cuma jadi berkurang sesuai dengan derajat penyakitnya. Itu semakin berat gangguannya, semakin sedikit darah yang keluar dari jantungnya. Berarti nanti mengganggu kesehatan. Mengganggu fungsi jantungnya. Karena fungsinya bisa normal, tapi karena gangguan katupnya, jadi pompanya kurang efisien. Gitu. Baik dok. Nah untuk yang dikatakan katup jantung normal itu seperti apa dok?
Katup jantung yang normal adalah kalau katup bisa mengalirkan darah dan tidak ada penyempitan dan tidak ada kebocoran. Itu yang kita anggap normal. Kadang-kadang gangguan-gangguan yang seringan itu nggak bikin masalah, tapi kalau gangguan sudah mulai agak berat baru timbul masalah. Jadi keluhan-keluhan itu kadang-kadang muncul kalau gangguannya sudah berat. Biasanya kalau pasien yang datang ke dokter nih dok, mereka mengeluhkan apa saja dokter? Keluhan gangguan katup macam-macam. Yang paling sering sih mudah capek. Mudah capek, debar-debar, kemudian sakit dada, sesak nafas. Yang paling berat dia sampai kakinya bengkak. Jadi gejala-gejala gagal jantung kita sebut kalau yang sudah berat. Tapi yang paling sering kalau gangguan-gangguan katup yang ringan itu keluhannya masih debar-debar, mudah capek aja. Memungkinkan nggak sih dok kalau seseorang misalnya sudah ternyata nih ada kelainan katup jantung tapi dia tidak merasakan gejala-gejala tersebut dok, mungkin nggak dok? Ada gangguan katup yang orang tidak merasakannya. Jadi gangguan katup di katup aorta, katup antara bilik kiri ke pembuluh aorta itu bisa bocornya lumayan besar dan keluhannya tidak ada. Ketemunya biasanya waktu ronsen atau waktu medical check up yang dimana kelihatan jantungnya bengkak. Itu sampai besar bocornya pun kadang-kadang tanpa keluhan. Jadi hati-hatilah karena nggak ada keluhan belum tentu nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Itu. Baik dok, berarti perlu diwaspadai juga ya dok ya? Perlu diwaspadai walaupun nggak ada keluhan belum tentu nggak ada gangguan katup. Baik dokter. Nah tadi dokter sempat nyebutin kebocoran gitu ya dok ya. Nah ini apakah sama dengan istilah kebocoran jantung? Gitu dok. Tadi kan kebocoran katup ya. Kebocoran jantung pada bayi. Pada bayi, pada orang dewasa. Jadi istilah awam untuk bocor orang awam ada macam-macam. Kalau dia pada bayi baru lahir, bocor itu adalah penyocor penyakit jantung bawaan. Walaupun gangguan katup jantung juga bisa sakit jantung bawaan. Kalau bocor pada bayi biasanya gangguannya bukan di katupnya, tapi di sekat jantungnya antara serambi dan bilik kiri, antara bilik kiri dan bilik kanan. Serambi kiri dan serambi kanan itu ada bocor. Jadi bukan katupnya tapi dindingnya yang bocor. Gitu. Kalau untuk orang dewasa dokter? Orang dewasa juga bisa begitu, ada bocor katup atau bocor sekat. Jadi kalau bocor sekat orang dewasa juga bisa dapat tanpa keluhan. Banyak gangguan-gangguan jantung bawaan pada orang dewasa, keluhannya muncul setelah umur 30-an. Dan itu bisa gangguan katup dan bisa gangguan sekat jantung bocor. Baik. Nah, ini penyebab timbulnya apa dok? Tadi kan dokter bilang kalau orang dewasa umur 30-an nih sudah waspada ya dok ya. Makanya kalau medical check up usia di atas 30 pasti ada EKG ya dok ya, pemeriksaannya. Nah, ini penyebab lainnya apa sih dok? Dan gangguan katup ya. Jadi gangguan katup itu bisa karena bawaan, dari lahir sudah ada. Terus didapat ini karena perjalanan kehidupan kita. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang terkena sakit jantung, gangguan katup jantung ini. Kalau bawaan udah pasti dia dapat karena memang dari lahirnya sudah muncul, dan biasanya penyakit katup jantung waktu bawaan ini ada dengan tambahan penyakit jantung gangguan lain di katupnya. Jadi biasanya kalau misalnya dioperasi, katupnya juga kadang-kadang ikut dioperasi sekalian karena memang koreksinya bersamaan gitu. Nah kalau pada yang sudah dewasa itu banyak penyebabnya. Seperti yang paling sering di Indonesia adalah demam rematik. Jadi demam rematik ini adalah infeksi di tenggorokan yang bisa
menyerang katup jantung. Biasanya karena kuman bakteri Streptococcus, infeksi tenggorokan yang bisa berulang-ulang dan menyerang jantung berulang-ulang, yang lama-lama katupnya akan menebal, menyempit dan bocor. Itu bisa juga karena faktor usia karena gemuk, darah tinggi, terus malas bergerak, itu katupnya jadi mengeras. Jadi karena ya bagian dari kita sebut sebagai aterosklerosis. Jadi katupnya juga bisa menebal, mengapur, yang lama-lama bisa nyempit dan bocor. Gitu. Bisa juga gangguan katup yang ringan yang kita sebut sebagai prolaps katup mitral MVP. Ini biasanya pada wanita usia muda. Dia bukan waktu lahir nggak ada itu, dia nggak punya, tapi dengan usia remaja dia bisa muncul. Biasanya ada gangguan di jaringan ikat di katupnya itu melonggar sehingga katupnya nggak rapet, sehingga muncul bocor yang biasanya sih nggak terlalu berat untuk gangguan itu, tapi bisa memberat pada orang-orang tertentu. Kemudian olahraga yang sangat berat, misalnya angkat besi, angkat beban, itu bisa membuat katupnya rusak karena pemegang katupnya itu nggak kuat, jadi putus, sehingga bocornya juga jadi besar. Banyak saya ketemukan kasus yang karena faktor angkat berat bisa menyebabkan katupnya bocor. Gitu. Kemudian juga obat-obat pelangsing. Bahaya ya, Dok. Nah, itu. Ini obat pelangsing tahun 70-an, 80-an yang dulu ngetren di Amerika, di Eropa, yang sekarang sudah sangat dibatasi, itu bisa membuat katupnya jadi menebal. Menebal sehingga menyebabkan kerusakan. Sehingga obat itu udah jauh-jauh dibatasi penggunaannya. Untuk obat diet. Dulu ngetop sekali itu obat tahun 60-an, 70-an. Tapi sekarang sudah sangat dibatasi. Sangat dibatasi. Gitu. Baik, Dok. Berarti tadi dokter sudah sampaikan kalau termasuk salah satu olahraga yang cukup berat ya Healthy People, seperti angkat beban. Jadi olahraga yang sangat berat sampai berat, itu pun angkat itulah olahragawan lah intinya, bukan orang yang biasa-biasa, tapi olahragawan. Banyak yang terganggu katupnya gara-gara terlalu berat ngangkatnya. Baik, berarti kalau ini termasuk yang suka nge-gym nggak ya, Dok ya? Jadi kan nge-gym kalau tahu diri, tahu batas, tahu ukuran, biasanya sih bisa dikontrol. Yang khawatir yang maksain diri. Saya ada pasien-pasien saya nge-gym, mengeluh setelah awal-awal masih oke, lama-lama dia lelah, ternyata katupnya bocor. Gitu. Jadi bisa mengganggu katupnya. Jadi hati-hati dengan nge-gym yang terlalu hebat. Ya olahraga yang ininya aja sewajarnya. Namanya olahraga kita nyari sehat, bukan nyari penyakit gitu kan, olahraga. Itulah yang terjadi. Iya, baik, Dok. Berarti kalau Healthy People ada yang mungkin rajin nge-gym atau suka angkat-angkat berat ya untuk bentuk bodybuilding kali ya, Dok ya. Nah itu perlu hati-hati juga dan perlu pengawasan dari trainernya juga ya, jangan over exercise ya, Dok ya. Ekstrim sebenarnya. Jangan ekstrim gitu, jadi ditahan-tahan ya, Dok ya. Baik, Dok. Nah tadi dokter sudah sebutkan juga faktor usia, Dok, yang mempengaruhi. Kalau faktor jenis kelamin itu mempengaruhi juga nggak, Dok? Misalnya perempuan lebih berisiko daripada laki-laki. Yang saya bilang tadi mitral valve prolapse itu kebanyakan wanita yang menderita, jadi katupnya nggak rapet, biasanya turunan. Jadi bukan penyakitnya yang turunan, tapi jaringannya itu gennya sudah nggak bagus diturunkan dari orang tua ke anak, sehingga anaknya biasanya ada bocornya juga di katupnya karena faktor genetiknya bukan katupnya, tapi karena jaringannya yang kendor gitu. Jadi wanita sering terjadi, walaupun laki-laki ada juga, tapi yang sering itu wanita. Apalagi wanita tuh melahirkan.
melahirkan dia ngeden luar biasa, sama seperti nge-gym juga mungkin. Tapi Angkat sesaat besi, angkat besi gitu ya dok, yang ngedengkan. itu bisa banyak wanita setelah melahirkan punya sakit jantung gara-gara melahirkan normal. Gitu. Oke, jadi berisiko sekali juga ya dok ya. Jadi para wanita, Jadi para wanita yang udah tahu ada sakit jantung, gangguan katup jantung, biasanya pada kadar tertentu sebaiknya dioperasi sesar, karena dia nggak boleh ngeden terlalu hebat. Karena kalau dia ngeden terlalu hebat, katupnya perburukan dari gangguan katup, malah katupnya yang mesti dioperasi takutnya. Jadi 2 kali operasi. Iya, malah lebih susah. Lebih susah ya dok. Ya, Nah ini kalau untuk misalnya seorang wanita nih dok, punya keluarga riwayatnya ada penyakit jantung dok. Apakah tapi penyakit jantungnya bukan kelainan katup ya dok ya? Apakah akan berisiko terhadap terjadinya kelainan pada katup jantungnya? kalau bukan gangguan katup biasanya enggak. Nggak diturunkan berarti ya dok? Nggak diturunkan. Kecuali orang tuanya ada gangguan katup, ada wanita terus mulai mengeluh debar-debar juga, mulai udah capek anaknya, mungkin ada gangguan katup juga. Karena saya sering menemukan orang tua membawa anaknya, orang tuanya berbuat ke saya, anaknya remaja berbuat ke saya juga karena gangguan itu juga. Gitu bisa terjadi. Bisa terjadi ya dok ya. Baik dok. Nah tadi dokter juga sudah sampaikan untuk demam rematik ya dok sebagai salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kelainan ini. Ada lagi nggak sih dok penyakit lain dok yang bisa menyebabkan? Oh iya, saya belum lupa sebutkan. Pengguna jarum suntik bekas. Drug abuser. Itu dia infeksinya bisa menyerang katup jantung. Kita sebut sebagai endokarditis. Jadi endokarditis ini adalah penyakit di mana kuman masuk ke dalam darah dan merusak bagian dalam dari jantungnya, termasuk katup. Gitu. Itu infeksi sangat berat. Biasanya demam berminggu-minggu, diobati antibiotiknya juga dosis tinggi dan berminggu-minggu juga, dan belum tentu bisa berhasil diatasi, yang ujung-ujungnya adalah dioperasi. Kematiannya sangat tinggi untuk itu. Jadi pengguna-pengguna yang sering tuh pengguna narkoba ya, yang disuntik. Juga pada kelainan-kelainan gigi. Misalnya, karena gigi kan sumber kuman nih. Jadi kalau cabut gigi, hati-hati kalau ada gangguan katup jantung. Karena kuman yang masuk ke dalam darah waktu prosedur gigi, misalnya dicabut atau diapa-apakan giginya, itu bisa masuk ke katup yang abnormal, yang sudah ada gangguan gitu. Itu bisa menyebabkan endokarditis kita sebutnya. Dan itu sangat disayangkan kalau itu sampai terjadi. Jadi pada yang punya gangguan katup, pada prosedur yang beresiko terjadi kumannya masuk ke dalam darah, biasanya kita perlu kasih antibiotik profilaksis sebelum tindakan. Ya. Karena itu banyak sekali sebelum prosedur tindakan dikonsultasikan dulu ke dokter jantung gitu ya dok ya. Apalagi kalau ada gangguan jantung sebelumnya. Baik. Healthy People, jika Healthy People ingin mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan melalui DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau di feed live chat hari ini. Nanti akan dibantu untuk disampaikan ke Dr. Maamun dan akan kita jawab satu persatu. Baik dok. Nah dok, untuk penegak diagnosa dok, tadi dokter kan sudah sampaikan dilakukan ronsen, dilihat kondisi jantungnya. Selain itu apa lagi dok? Jadi yang paling penting adalah direkam jantung. Pada gangguan-gangguan yang ringan biasanya rekam jantung masih normal. Kalau gangguan berat mulai ada perubahan dari rekaman jantungnya. Kemudian ronsen juga kalau gangguan ringan juga masih kelihatan normal. Kalau sudah berat baru kelihatan. Nah yang paling penting itu adalah pemeriksaan echokardiografi. Jadi echo itu USG jantung kita sebut. Nah itu gangguan ringan pun akan kelihatan dengan jelas. Nah dari situlah kita memulai diagnosanya biasanya. Nah kalau penyakit-penyakit yang kompleks bisa sampai kateterisasi jantung, bisa sampai MRI. Jadi
Kalau itu pada kasus-kasus yang memang terlalu kompleks, tapi itu jarang. Biasanya pada gangguan pada penyakit jantung bawaan anak itu yang gangguannya kompleks. Oke. Gangguan jantung pada anak berarti kongenital ya dok? Ya, kongenital, benar. Baik dok. Untuk penanganannya dok nih, gitu kan? Apakah cukup dengan obat-obatan atau diperlukan tindakan? Jadi kalau gangguannya dia ringan, kadang-kadang nggak perlu obat. Oh gitu. Jadi cuma apa, Dok? memodifikasi gaya hidup aja, misalnya nggak ngangkat berat, nggak jalan terlalu cepat, terus nggak capek-capek, itu udah gangguan ringan sudah cukup menolong. Kalau dia sudah tahu, biasanya dia bisa ngatur diri kemampuannya, itu. Nah kalau gangguannya sudah nggak bisa nggak dijalani dengan mengubah gaya hidup, baru kita mulai kasih tambahan obat. Gangguan-gangguan ringan yang sedang kita bisa pakai obat. Kalau gangguan-gangguan yang berat baru kita rujuk untuk dioperasi. Gitu. Operasinya bisa macam-macam, bisa operasi bedah atau yang non bedah. Non bedah. Bisa ya dok berarti? Bisa ada gangguan-gangguan katup yang bisa dilakukan non bedah. Oke. Baik dok. Nah untuk jika sudah dilakukan tindakan nih dok, baik pembedahan terbuka maupun non invasif gitu, apakah bisa terulang kembali dok untuk keluhan yang sama? Jadi misalnya operasi ini macam-macam. Operasi ini bisa di repair, diperbaiki atau diganti katupnya. Katupnya juga bisa macam-macam, bisa katup yang dari hewan atau dari mekanik, dari metalik yang bunyi taktik-taktik gitu. Jadi kalau dia pakai katup yang hewan, pemeliharaannya lebih gampang, dia nggak perlu minum pengencer darah. Tapi umur pakainya biasanya nggak terlalu lama, paling 5-10 tahun. Itu 5-10 tahun dia akan rusak, perlu dioperasi lagi. Nah kalau katup yang mekanik itu lebih tahan lama, cuma maintenance-nya lebih susah, darahnya harus encer, harus minum pengencer darah tiap hari, dan harus dikontrol rutin keenceran darahnya tiap bulan. Jadi itu yang memberatkan, sangat memberatkan. Jadi gangguan katup jantung yang sudah dioperasi ini maintenance-nya yang susah karena harus terkontrol kekentalan darahnya. Baik. Gitu. Jadi kalau menggunakan yang tadi dok mekanik tadi berarti setiap hari seumur hidup ya dok minum obat pengencer darah pasti. Ya? Yang bio pun bisa minum obat seumur hidup, cuman pengencer darahnya tidak dominan gitu. Yang pakai mekanik itu yang wajib. Karena itu harus encer, karena kalau nggak encer, dia akan mampet. Kalau mampet bisa mati mendadak, karena alirannya berhenti. Aliran. Ya, baik, gitu. baik dok. Nah, berarti memang maintenance-nya kitanya sendiri juga harus rutin berobat ya dok ya, sebulan sekali ketemu dokter gitu. Jadi jangan diabaikan. Kalau jika memang sudah dilakukan tindakan, bukan berarti bebas-bebas aja ya dok. Betul. Masih ada lagi yang selanjutnya untuk tentang maintenance kondisinya itu sendiri. Dok, berpindah sedikit mengenai ke pertanyaan followers Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda ya dok ya. Ya, ini kemarin sudah ada yang bertanya dok tentang kaki bengkak karena kelamaan berdiri pada orang gemuk wajar atau tidak. Ini mungkin bisa hubungannya dengan penyakit jantung atau tidak, mungkin seperti itu ya dok ya. Orang gemuk kakinya bengkak. Bengkaknya masalahnya kadang-kadang bengkak gemuk sama bengkak yang penyakit beda-beda tipis tuh. Bedanya kalau gimana tuh, bengkak yang penyakit biasanya ditekan di tulang keringnya, itu nggak balik. Nah itu mungkin ada gangguan di jantungnya atau di aliran darah baliknya. Tapi kalau dia bengkaknya tidak maksudnya tidak legok kita sebut, itu mungkin karena karena darahnya terkumpul di bawah aja gitu. Jadi kalau punya varises, kemungkinan bengkak itu karena katup balik
di pembuluh darah venanya sudah tidak bagus. Nah, biasanya kalau yang sudah begitu, yang usia tua, biasanya udah pakai stocking untuk supaya kakinya nggak bengkak. Stocking varises tersebut. Tapi kalau orang normal ya bisa bengkak, tapi kalau dia didiamkan pagi hari udah hilang, berarti karena faktor berdiri lama aja. Baik. Gitu. Dan juga mungkin bisa di-maintain untuk berat badannya dok ya. Jadi kalau merasa sudah overweight bisa konsultasi untuk menurunkan berat badan biar lebih sehat gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya dok. Kalau denyut jantung kadang suka cepat dan tiba-tiba melambat, itu karena apa? Dan padahal kondisinya normal dan usianya 58 tahun. Apakah itu normal dok? Dan apakah kalau itu adalah suatu penyakit, apakah bisa disembuhkan? Jadi kalau debarnya kencang dan melambat tanpa pemicu apapun, kalau kita kaget berdebar adalah hal yang wajar. Kalau lambat dia tiba-tiba itu pasti ada gangguan. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai gangguan irama jantung. Jadi di jantung itu ada generator listrik jantung namanya pacemaker. Nah itu pacemakernya sudah nggak berfungsi dengan baik. Jadi dia bisa lambat, bisa cepat semaunya dia. Nah yang masalah kalau dia lambat, dia bisa bikin pingsan. Kalau cepat dia bikin jadi debar-debar. Kadang-kadang bisa bikin pingsan juga. Nah biasanya kalau benar penyakitnya itu, biasanya dipasang pacu jantung. Pacemaker itu ya dok? Ya. Pacemaker supaya kalau dia lambat, dia akan diberi generator dari mesin pacemakernya itu. Gitu. Baik, jadi baik lambat ataupun cepat itu kan berarti kan jadi waktu itu sebaiknya datang konsultasi dulu ya dok ya ke dokter, kemudian dicek lebih lanjut lagi. Iya. Biar apa benar gangguannya itu. Gangguannya apa gitu. Jadi memang kalau memang tadi dokter Maun bilang kalau ternyata pacemakernya itu yang bermasalah, berarti kan harus ada penggantinya ya dok, kayak gitu ya dok ya? Kalau memang pacemaker alamiahnya yang masalah, harus pakai pacemaker buatan manusia. Iya. Itu operasi juga diganti. Operasi dipasang di dada atas. Oke. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dok. Saya penderita katup jantung dan sudah dioperasi dan diganti dengan katup mekanik. Tapi kenapa masih merasa capek ya dok? Apa yang harus saya lakukan dan makanan apa saja yang harus saya batasi? Pada penderita-penderita yang sudah dioperasi katup jantung, ini biasanya penggantian katup jantungnya ini sudah biasanya pada stadium yang penyakitnya sudah agak berat biasanya, di mana pompa jantungnya sudah menurun kemampuannya, dan biasanya pasiennya sudah mulai menua. Karena kalau mulai menua ya apapun jadi mudah capek gitu. Bisa aja kalau katup mekaniknya ini kekentalannya bagus, bisa aja mulai ada katupnya yang mulai bocor-bocor halus lagi di katup mekaniknya itu bisa terjadi. Atau obatnya yang kurang yang kurang dosisnya atau kurang jumlahnya yang perlu disesuaikan. Makanya pada pasien-pasien yang begini ini asupan minum biasanya harus terus dibatasi. Terus makanan sih oke-oke aja, yang penting jangan kelebihan gitu. Yang berlemak juga dibatasi nggak dok? Sebenarnya kalau gangguan katup nggak ada hubungannya dengan lemak ya. Betul. Yang penting cukup aja. Nah minum biasanya kalau memang pompa jantungnya sudah lemah, biasanya minum nggak boleh banyak. Terus ya dievaluasi lagi katupnya, apakah katupnya ada kita sebut sebagai bocor, leakage kita sebut, apakah kekentalan darahnya sudah cukup optimal. Jadi perlu dievaluasi ke dokter jantung lagi, gitu, untuk memastikan yang mana nih yang ininya yang bikin itu gitu. Apakah memang pompanya memang sudah lemah? Bisa aja sebelum operasi pompanya sudah lemah, setelah operasi perbaikannya nggak optimal biasanya.
Gitu. Baik. Jadi disarankan untuk datang berobat kembali atau berkonsultasi kembali dengan dokter spesialis jantung untuk ditindaklanjuti lagi ya dok ya. Jangan sampai nanti menjadi masalah lagi nih ke depannya gitu ya Bapak atau Ibu yang bertanya. Baik dok, nanti tadi dokter sudah sebutkan juga tentang makanan ya dok ya, nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Nah tapi ada faktor asupan makanan yang baik nggak sih dok untuk mencegah timbulnya kelainan katup jantung? Bisa nggak terpengaruh dari makanan ya dok? Jadi yang paling penting di mencegah penyakit katup jantung yang degeneratif ya, yang karena faktor usia, yaitu intinya adalah hidup sehat. Jadi bukan cuma makanan. Jadi gaya hidup tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup. Itu yang paling penting. Itu untuk mencegah segala macam penyakit, bukan cuma gangguan katup jantung. Jadi intinya makan makanlah yang sehat, olahraga yang rutin, sehingga terhindar dari gangguan penyakit, terutama gangguan katup ini. Baik. Jadi healthy people yang cukup ya, jangan berlebih ya dok. Jangan berlebih juga nggak baik ya dok ya. Berat badannya harus dipantau, terus tidurnya harus cukup gitu. Itu yang boleh begadang-begadang ya dok. Karena manusia sekarang kurang tidur karena gara-gara media sosial. Nonton drakor. Oke. Baik dok. Nah olahraga yang dianjurkan apa nih dok? Kalau tadi nggak boleh. Jadi kalau mulai ekstrim. ada olahraga untuk supaya kita sehat, bukan kita bikin malah jadi sakit. Ya. Jadi kalau olahragawan, ya itulah resiko mereka. Mereka mencari prestasi dengan resiko ada gangguan yang lain. Jadi kayak pemain bola, gangguan atau pelari, ada gangguan jantung yang lain, jantungnya jadi menebal, bisa mati mendadak juga. Mungkin ada dengar olahragawan mati mendadak, itu karena memang terlalu memaksakan olahraga gitu. Nah di katup jantung ini adalah angkat berat, jadi angkat berat yang ratusan kilo itu akan mengganggu katup jantungnya, bisa katupnya tiba-tiba jebol dan harus segera dioperasi gitu. Jadi hati-hatilah dengan angkat berat ini. Kemudian ada yang pasien-pasien yang sudah ada kebocoran halus, kebocoran ringan, biasanya kita sarankan nggak boleh ngangkat-ngangkat berat. Wanita hamil kita nggak sarankan untuk melahirkan normal gitu. Jadi itulah yang kita sarankan. Olahraga jalan kaki, berenang, aerobik, gak ada masalah. Cuma ngangkat berat sebaiknya dihindari. Itu aja. Baik dokter, terima kasih. Nah dokter sebagai penutup, tadi udah banyak nih sebenarnya saran dan pesan dari dokter ya. Tapi boleh nggak dok nih kita ringkas dok saran dan pesan dari dokter untuk disampaikan ke healthy people nih dok yang lagi nonton dok, agar jantung kita tetap jaga kesehatannya dan kesehatan pada umumnya lah dok tetap terjaga dok. Ya ngomong klise lagi sebenarnya. Hidup sehat, cukup istirahat, cukup olahraga, cukup rekreasi. Cukup rekreasi. Yang sekarang kita susah melakukannya. Betul dokter. Oke. Baik dok. Terima kasih dokter. Nah, healthy people, untuk penjelasan dari dokter Mamun, spesialis pembuluh darah dan jantung sudah kita sampaikan, dan kemudian mudah-mudahan dapat bermanfaat buat healthy people semuanya. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan, jangan juga kita kemudian lengah ya, karena saat ini memang angka dari penyakit COVID juga sudah mulai turun ya dok ya, drastis, sudah ya. Sangat menurun drastis, tapi jangan sampai kita lengah ya, seperti itu. Rekreasi mungkin dipilih-pilih ya dok ya, supaya nggak stres gitu, pasti boleh juga, tapi jangan sampai kemudian timbul lagi nih serangan yang baru ya dok. Kemarin kan sudah, jangan sampai timbul gelombang ketiga nih gitu. Nah, dari kami sudah kami cukupkan hari ini sehubungan dengan Hari Jantung Sedunia. Mudah-mudahan hati kita juga semuanya dalam keadaan tetap sehat dan penuh dengan semangat. Bagi happy people yang mungkin usianya sudah 30 tahun ke atas, bisa melakukan medical check up jantung juga ya dok ya, secara rutin. Baiknya itu setahun sekali ya dok? Atau? Iya, setahun sekali. Idealnya. Idealnya setahun sekali sudah cukup. Kalau untuk di paket medical check up
Jantung di Rumah Sakit Harapan Bunda ada item atau pemeriksaan untuk EKG, dan ini bisa bermanfaat untuk memeriksakan kesehatan jantung Anda. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan, kita tetap semangat ya untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya. Dan untuk Healthy People bisa follow Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, atau yang belum juga follow atau subscribe di YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda, silakan di subscribe. Di sana banyak sekali edukasi kesehatan yang ditampilkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Healthy People semua. Jangan lupa juga jika ingin berkonsultasi dengan Dokter Makmun, beliau ada jadwal prakteknya di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 12 sampai dengan jam 14 siang. Dan jika Healthy People belum sempat datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, bisa melalui telemedicine juga. Seperti itu ya dok ya. Baik, sekian dari kami Healthy People. Keep healthy and happy.